Ketika tahun 2014, saya menerima sebuah surat. Ya. Saya katakan surat itu sudah cukup membuat saya untuk bersikap. Bahkan yang sekarang ini dengan menteri yang terakhir, dengan Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023, asing itu bisa 100%. Astagfirullah. Apa yang akan Bapak tegaskan kepada Pak Prabowo? Bapak harus ini, dan harus ini untuk penataan sistem kesehatan negara. Jadi ini aneh, termasuk screening kesehatan yang dia bilang ini untuk membantu, tapi sebenarnya hanya proyek mercusuar satu. Yang kedua adalah, saya takut, itu adalah proyek pengumpulan data. Nah inilah saatnya beliau membuktikan, Pak Prabowo, bahwa saya memang seorang patriot sejati. Yang dilakukan sekarang itu kan tidak ada anggaran kesehatan, tidak ada mandatory spending di bidang kesehatan. Yang ada adalah hutang. Itu adalah satu bentuk bagaimana kedaulatan itu rusak, bocor. Ketika Trump mengumumkan keluar dari WHO, ini pengertian keluarnya apa ini? Tetapi yang saya khawatirkan adalah ketika data itu bocor, maka maunya mereka itu bisa leluasa. Bahkan sekelas Cina itu sangat berhati-hati dengan data. Amerika itu tidak membolehkan tentaranya itu diambil darah atau sampelnya itu di sembarang tempat. Termasuk, ini saya harus buka, karena ini nyangkut masalah hal yang sangat sensitif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini ada satu situasi yang membuat saya dan kita semua mungkin mulai melihat ini siapa nih? Ternyata Pak Dokter atau Pak Dokter Agung Sapta sebagai salah satu tokoh yang full mendedikasikan dirinya di dalam dunia medis. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz. Baik, pemirsa, hari ini kita punya situasi yang membutuhkan kemampuan untuk berselancar, untuk mengemanasi dan melakukan proses-proses, karena beliau termasuk seorang penulis yang cukup produktif, yang juga mempunyai kemampuan untuk membahasakan persoalan-persoalan dengan narasi dan diksi serta cara mengargumentasikan pandangan-pandangan. Mungkin buat Pak Dokter, saya mengawali dengan dokter itu kecilnya di mana, Dokter? Ya, saya sebenarnya orang Surabaya asli. Surabaya. Ustaz. Jadi sampai SMA itu saya masih di Surabaya. Tapi perjalanan hidup itu memang membuat kita harus tidak hanya berkontemplasi ya, tapi kita harus punya perspektif yang lain. Jadi ketika saya kuliah ada di satu kota yang berbeda secara kultur begitu, itu akan membuat kita menjadi lengkap, komplit seperti itu. Dan ketika lahir sudah namanya sudah itu, atau pernah ada metamorfosis nama gitu? Enggak, kalau nama itu saya hormati pemberian orang tua saya itu. Sejak lahir Agung Sapta ya? Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan apa itu? Agung Sapta itu? Ya, Agung itu besar, harapan besar dari ayah saya tentunya. Sapta itu 7, saya kurang tahu, saya ini anak ke-6. Oh. Nah, kalau kemudian digambarkan maunya apa, ya tentu kita berharap, atau orang tua pada waktu itu berharap ya, anaknya menjadi orang yang besar. Tapi besar itu kan belum tentu bukan besar fisiknya, juga belum tentu harus besar dia terkenal, belum. Tapi bagi saya itu cukup nama yang berat gitu ya. Artinya amanah orang tua untuk menjaga saya tetap besar hati, dan yang pasti bagaimana amanah kita sebagai manusia, khalifatul fil ard itu kita jaga. Itu kalau saya memaknai nama saya ya. Dari kecil memang pandangan-pandangan religius, pandangan-pandangan transcendence keislaman itu memang sudah diajarkan orang tua, atau ada masa tertentu sehingga punya nilai-nilai penghayatan keagamaan? Saya mungkin hidup di tengah kultur yang tidak terlalu islami. Tidak terlalu islami artinya mengenal Islam pada waktu itu tidak seperti yang sekarang pemahamannya. Tetapi justru saya hidup di tengah bagaimana melihat orang tua saya yang, orang tua ayah yang sudah tidak memiliki kemampuan fisik, ya, sakit, ya. Dan ibu yang berharap
dengan kondisi sebagai seorang single parent ya, walaupun ayah masih ada, dia harus berjuang. Jadi yang menginspirasi justru saya selalu sampaikan bahwa ibu saya itu setiap malam selalu berdoa dan selalu sholat malam. Dan dia mendoakan agar anak-anaknya jadi anak yang soleh seperti itu. Nah itu yang membuat saya adalah cukup beralasan bahwa saya tidak perlu melakukan yang lain-lain. Karena sudah ada orang tua yang mendoakan saya untuk jadi anak soleh dan tugas saya menjadi anak yang soleh. Pemirsa, ini satu bagian yang membuat saya sejak tadi bangun nih bulu kuduk saya. Ya paling tidak buat kita tentu wilayah romantisme, wilayah asketis, dan wilayah-wilayah yang merupakan kesejatian sebuah kepribadian, baik menjadi pesan awal buat perbincangan kita. Mungkin Pak Dokter, kita sedang berada di sebuah zaman yang susah dibahasakan. Dibilang zaman gelap, lampunya terang. Mau dibilang terang, tapi gelap. Dibilang adil, tapi banyak yang tidak adil. Mau dibilang negara kita damai, damainya cuma di mulut. Artinya yang jelas, saya ingin masuk pada tahapan awal kesadaran tentang situasi lingkungan, kesadaran tentang situasi-situasi keumatan itu kalau diingat-ingat dimulai sejak kuliah atau sejak sekolah atau sejak kecil. Ya, yang saya katakan tadi, pada zaman dahulu kita mau belajar ngaji aja susah karena memang fasilitas yang dimiliki itu tidak seperti sekarang ya, TPA misalnya seperti itu. Jadi saya harus belajar, saya ingat banget, saya belajar alif bata itu di gudang. Ya diajarin oleh seorang yang dari kampung begitu, tapi saya punya keinginan untuk belajar. Sama halnya ketika saya, kalau sekarang orang disuruh ke masjid, ini kita bilang remaja ya, itu begitu susahnya dia. Saya justru pada waktu itu masuk ke tempat di mana remaja masjid saya itu yang paling muda, SMP seperti itu, dan memang ingin masuk menjadi remaja masjid. Jadi mencari masjid yang bisa menerima kita, walaupun itu harus berjarak dari rumah seperti itu. Jadi kelihatannya pemirsa ini adalah karomah dari doa ibunda beliau, dan mungkin walaupun mungkin dalam porsi yang harus saya batasi, kita punya situasi yang sama. Ibu adalah memang madrasah. Ya. Mungkin ada hadis yang mengatakan begitu. Kali ini para pemirsa kita mencoba untuk sedikit memanggil sedikit saja yang masih teringat dokter, masa-masa kecil sampai remaja itu, suasana-suasana yang masih terbayang, yang romantis, atau suasana-suasana keremajaan macam apa yang pernah teringat. Apakah dulu pernah, ya katakanlah mungkin masuk grup band gitu ya, atau apa lah, pokoknya maksudnya masa-masa pancaroba gitu ya, apa masa-masa remaja itu apa yang pernah dokter lalui, masa-masa umur ya awal balik sampai menjelang kemudian ada di bangku kuliah. Jadi pastilah masa remaja itu tidak bisa kita lupakan ya, tapi yang saya juga heran adalah saya tidak pernah merasa kehilangan masa muda itu, karena masa muda itu adalah sesuatu yang benar-benar membuat fondasi yang kuat bagi kelanjutan kita nantinya. Saya masih ingat banget bahwa di saat teman-teman saya bermain dan sebagainya, saya pada waktu itu cuma merasa tadi, mungkin Allah sudutkan saya dengan kondisi yang ada. Orang tua saya tidak memiliki kemampuan mendukung saya untuk berbuat salah, gitu kan. Dan saya dikunci dengan kata-kata ibu saya selalu mendoakan kamu untuk jadi anak yang soleh. Kalimat kunci apa? Dalam bahasa aslinya gimana ibu menasehati pada? Yeah. Kalau pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Yeah. Dulu ngomongnya gimana ibu itu? Ya, jadi saya tidur di tempat tidur ya bersama bapak saya yang sudah sakit. Ibu saya hanya tidur di bawah, ya di lantai dengan alas tipis begitu, dan selalu bilang ibu tidur di bawah biar bisa sholat malam. Saya harus berpacu dengan membangun kenormalan saya untuk bertanya lebih lanjut pemirsa. Tapi mungkin baik kita langsung masuk pada bagian yang mungkin akan mengantarkan kita pada peran-peran kenegaraan, peran-peran global. Gimana ceritanya bisa kuliah di Fakultas Kedokteran? Itu kan kalau lihat dari cerita awal ini kan, kalau boleh dibilang nih lompatnya lewat mana nih gitu. Kan? Ada satu situasi yang mungkin bisa diperdengarkan buat inspirasi, buat motivasi, dan juga buat cermin buat generasi muda kita dong. Ya. Jadi saya bilang tadi ya, anak muda itu harus hidup dengan cita-cita ya.
harus dengan motivasi yang kuat. Karena sebenarnya pondasinya itu memang pada saat elemennya itu masih muda. Sedangkan ketika kita sudah tua, itu namanya hijrah. Dan hijrah itu godaannya lebih berat dibanding kalau kita membuat pondasi yang kuat seperti itu. Saya bilang tadi bahwa saya mungkin terperangkap dengan doanya orang tua, doanya seorang ibu. Dalam artian positif ya? Positif ya, seperti itu. Sehingga saya tidak punya alasan untuk berbuat salah atau melarikan diri dari ketentuan itu. Dan itu bagi saya adalah rahmat Allah yang luar biasa. Saya kuliah, ibaratnya saya bilang sama ibu saya, kalau saya nggak keterima di kedokteran, saya nggak kuliah. Kedokteran negeri waktu itu ya. Karena saya bilang, loh kenapa? Kamu bisa kan nanti kuliah yang lain? Saya bilang, enggak. Saya memang pengen jadi dokter. Dan pengen jadi dokter itu bukan karena saya mencari materi. Nah itu saya bilang tadi. Itulah yang kemudian membawa saya dalam sebuah perjuangan yang tidak akan pernah selesai. Seperti itu. Dan jadi ini kan saya belum ketemu nih dok, dengan kondisi kehidupan, dari antum membahasakan ibunda yang single parent, segala macam, terus kemudian ada di fakultas kedokteran, kan semua orang tahu lah ya, fakultas kedokteran yang paling awal pun kalau nggak ketemu angka ratus jut itu nggak masuk. Ini pada zaman dahulu mungkin kita tidak menggunakan uang ya. Itu bedanya dengan sekarang. Itu tahun berapa masuk kuliah? 92 ya. 92 ya. Di mana tuh kuliahnya? Saya di Solo, di kedokteran UNS ya. Wah, keren weh. Nah, dan memang saat itu selain pastinya kedua orang tua ya, adalah kita punya pikiran sederhana sebenarnya. Bahwa keinginan itu cita-cita ya. Allah itu luluskan dengan segala macam 1001 cara. Termasuk misalnya pada waktu saya jadi ketua OSIS SMA, itu ada permintaan dari guru-guru. Kamu harus masuk fakultas favorit. Saya bilang mau jadi kedokteran. Kamu nggak boleh, karena kamu contoh, kamu nggak boleh ke tempat yang lain. Maksudnya itu kita diupayakan masuk di tempat yang memang favorit seperti itu. Sampai ujian kita masih disuruh padahal nilai kita udah ngelewatin batas ambang. Tapi guru mintanya kamu harus yang terbaik. Saya dikasih angka 5 waktu itu matematika. Karena saya terlalu aktif di kegiatan OSIS seperti itu. Tapi bagi saya ternyata itulah cara Allah untuk lagi-lagi menyudutkan saya untuk kamu harus berhati-hati, kamu harus fokus seperti itu. Sehingga saya tidak tergoda dengan hal-hal yang lain. Yang saya bilang tadi. Bagaimana semesta alam itu membuat kita menjadi punya tujuan yang makin kuat. Ya, jadi kita berdoa, kita punya azam. Ya, kalau kita bicara ayat yang sampai sekarang saya pegang itu adalah faiza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pemirsa, kita ingin menegaskan bahwa memang ada sebuah hadis Rasulullah. Barang siapa orang yang dalam hidupnya dia diridhoi oleh ibunya, maka Allah akan mudahkan dalam segala urusan dunianya. Kelihatannya pesan Rasulullah itu bergerak dengan cukup aktual pada Pak Dokter kita ini. Pak Dokter, di mana mulanya punya jiwa perjuangan, di mana mulanya punya jiwa idealisme yang akhirnya harus berbenturan dengan lingkungan, berbenturan dengan kepentingan. Apakah di saat kuliah atau sejak sekolah atau ketika mulai dinas atau gimana? Yang paling teringat? Itu di saat saya masih sekitar usia SMA ya, saya mencari komunitas remaja masjid ya, yang saya tidak dijumpai di kampung saya. Ya di kampung saya ini kebetulan orang-orang tua. Saya masuk sebuah masjid di Surabaya itu Masjid Al-Falah. Oh iya. Ya. Setelah saya masuk, saya mengenal yang namanya Islam itu mestinya menjadi sesuatu yang berbeda, uroba, gitu ya. Dan pada waktu itu saya teringat pesan Ustadz pada waktu itu Zainuddin MZ ya, dia selalu bilang bahwa umat Islam itu akan seperti buih. Kenapa Ustadz? Kenapa Kiai? Apa kita dalam jumlah yang sedikit? Oh tidak, kamu banyak.
tapi karena kamu takut mati dan cinta dunia. Hubud dunya wa qaryatul maut. Itu motivasi bahwa penyakit al-wahan itu ada pada umat. Dan saya meyakini bahwa itu akan berlangsung sampai kapanpun. Kalau kita selalu mengikuti kebiasaan orang pada umumnya, atau kita tidak berani untuk bersikap seperti itu yang terjadi, al-wahan tadi. Saya ingin mengajak pemirsa menangkap satu sambungan. Sejak tahun 1996, memang kegiatan komunitas remaja yang bernama Remaja Masjid itu diduga kuat sudah meninggal dunia secara nasional. Saya mulai aktif ikut-ikutan tahun 82, 83, 84, 85. Kita masih ingat dengan Bang Imaduddin Abdurrahim. Dia sebagai orang yang mengawal teman-teman mahasiswa di lembaga latihan Mujahid Dakwah LMD yang di lembaga LDK, dan semua orang tahu bagaimana di UI dengan Hari Rahman Hakimnya, bagaimana di UNS juga, bagaimana di ITB dengan Salman Al-Farisinya kan, dan sederet nama-nama orang-orang besar pernah dibesarkan di masjid-masjid. Nah, ini hari ini kita bertemu dengan seorang Dr. Agung Sapta. Cuma saya mengganjal dikit. Kok ada kepengen remaja masjid itu? Apa disuruh ibu atau kepengen sendiri, atau pernah ketemu orang kok masih remaja tapi pinter atau baca Qurannya bagus atau gimana? Kok bisa-bisanya gitu nyari remaja masjid, bergabung ke remaja masjid? Ya, itulah ya. Saya tidak tahu persisnya gitu ya. Apakah itu namanya hidayah Allah, tapi menurut saya melihat orang tua saya tidak ada jalan lain kecuali saya mengarah ke sana. Tadi doa ibu saya itu saya selalu ingat terus. Saya sudah mendoakan kamu menjadi anak yang soleh. Itu kan doanya orang tua. Nah, dari kita apa seperti itu? Jadi ikhtiar manusia itu ya harus diwujudkan sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah. Tapi keinginan jadi remaja masjid itu buat saya tetap wah gitu, keren itu. Ya. Sekarang kan kita sama tahu dari ujung Aceh sampai Irian, saya karena kebetulan masih membersamai berbagai dinamika itu, yang namanya kelembagaan remaja masjid itu hampir nggak ada. Yang disebut dengan remaja masjid, pemirsa ya, ada orangnya, ada pengurusnya, ada program rutinnya, ada sekretariatnya. Nah, kalau itu saya sebut nggak ada. Masjid mana yang menyiapkan sekretariat buat remaja? Karena memang kelihatannya mereka hanya untuk hal-hal yang formal, dan saya anggap ini mungkin bagian lain kita bicarakan mungkin baik dengan kesempatan lain. Tapi intinya Pak Dokter, ingin saya dan kita semua ingin mengetahui, kemudian kan dokter kuliah, terus saya ingin masuk sedikit hal-hal yang juga pernah saya alami. Ibu saya meninggal dunia di saat saya dalam penjara. Mungkin tidak perlu saya urai dan saya jelaskan, tapi mungkin bagaimana Bapak dan Ibu ketika beliau, apakah masih ada dua-duanya atau sudah tiada dua-duanya? Sudah meninggal semua. Oke. Kalau Bapak tahun berapa? Bapak itu ketika saya masih SMP ya. SMP udah? Iya, SMP kelas 1, 89 ya, tahun 89 ya. Nah, tentu ketika Ibu nih bikin deg-degan ini, gimana kisahnya waktu Ibu meninggal? Ya, jadi ini adalah cerita yang unik ya. Jadi memang tekad saya setelah itu adalah bagaimana saya membersamai Ibu. Walaupun kakak-kakak saya yang lain banyak. Saya bilang sama Ibu bahwa Ibu harus sama saya, seperti itu. Sampai akhir hayat memang Ibu meninggal di tangan saya juga, seperti itu. Jadi Ibu ikut saya kemanapun saya ada, seperti itu. Dan beliau mau ya? Ya, seperti itu. Dan sampai antum selesai wisuda kedokteran, beliau hadir? Ya. Sampai saya spesialis, beliau ada, seperti itu. Beberapa catatan dari tentang Ibu yang paling mungkin bisa jadi inspirasi buat pemirsa, juga buat saya, buat cucu-cucu saya segala macam. Ada nggak poin-poin penting, mutiara-mutiara? Ya. Sampai tadi doa jadi anak yang soleh, tapi mungkin contoh beliau, pola hidup beliau, kejujuran, ada bentuk-bentuk aplikatifnya gitu. Gimana dong? Ya, jadi yang paling mendalam adalah ketika ibu saya membolehkan saya memilih istri saya. Terserah kamu, seperti itu kan. Tapi pada saat itu pula saya membuat sebuah seleksi gitu ya, walaupun sebenarnya saya tidak mengenal istilah pacaran ya, tapi saya seleksi
mensyaratkan istri saya itu harus mau membersamai ibu saya. Allah. Dan itu adalah sebuah perjanjian yang saya bilang tertulis karena ada sebuah buku yang saya sampaikan ke istri saya. Saya bilang, kalau kamu mau menerima buku ini, artinya memang kamu siap menjadi istri saya. Saya tidak peduli apa yang menjadi kesulitan dalam perjalanan hidup kita. Ini agak dilema nih, karena saya juga anak laki-laki salah satunya, dan ibu saya meninggal di saat saya dalam penjara. Bisa dibayangkan, saya punya suasana kebatinan. Tapi karena posisi saya sedang jadi host, jadi saya nggak boleh banyak cerita. Tapi mungkin kalau antum masih kuat untuk mengurai, sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir itu, apa suasana-suasana yang mungkin bisa menjadi kesadaran buat kita bahwa ibu itu memang mahal. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat kan, ya Rasulullah, kita berbuat baik pada siapa? Ibumu. Dua, ibumu baru ayahmu. Dan ini mungkin menarik, tapi paling tidak ini mungkin pesan buat semua teman-teman, anak-anakku, ponakan-ponakan dan seluruh generasi muda yang karena merasa pintar, yang karena merasa kaya, karena merasa punya status sosial yang tinggi. Kadang-kadang ibu kita tidak perhatikan makanan, cuman kita kasih uang, cuman kita kasih fasilitas mewah tanpa kita menyapanya, tanpa kita memeluknya, tanpa kita menelponnya. Itu adalah bagian yang sering saya temukan dalam peran-peran dakwah saya. Sekali lagi dok, sebelum kita masuk ke bagian berikut, bagaimana dengan ibu? Iya. Jadi motivasi yang paling besar dari ibu saya itu adalah berbuat jujur. Seperti itu. Jadi ibu saya itu cuma seorang perawat gitu ya, yang pernah menjabat jadi kepala sebuah ruangan, ya, ruangan operasi seperti itu. Dan ibrohnya, pelajarannya itu sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih dihormatin oleh senior saya, dokter bahkan guru besar, hanya karena ibu saya. Padahal kita sudah nggak pernah ketemu, artinya nggak pernah ketemu itu ibu saya sudah pensiun lama, dan ketika dia tahu bahwa saya anak seorang ibu, gitu ya, Ibu Siti Sukati, hormatnya beda. Jadi tanpa saya tahu apa yang dilakukan oleh ibu, tapi penghargaan orang terhadap ibu saya itu sudah cukup membuat kita sebagai seorang anak itu untuk taat, ya, taat dan berbakti sama orang tua, seperti itu. Dan ibu saya bukan orang yang banyak berkata, ya, tapi banyak bersikap. Bedanya di situ. Kalau berkata itu mungkin istilahnya cerewet ya, tapi kalau bersikap itu berarti ada sesuatu yang berbekas pada kita ataupun berbekas pada orang lain. Kan kalau saya bilang tadi ya, bekerja di satu tempat di mana orang itu tidak akan pernah melupakan dia, seperti itu. Jadi hormat orang terhadap saya itu saya rasakan itu karena hormat dia kepada ibu saya. Ya, sebetulnya saya tergelitik juga untuk mendalami, tapi mungkin saya harus batasi buat pemirsa. Hari ini kita bertemu dengan Rijalus Saleh, anak yang berjalan dengan doa ibunya, dan kita berharap Pak Dr. Agung mau masuk pada pintu-pintu berikut, memberikan kabar buat kita sebagai orang medis yang ternyata ada sambungan ya, karena ibu juga termasuk nakes juga ya, yang bertugas di dunia medis ya. Saya ingin menanyakan pada dokter, kapan dokter sebagai seorang tenaga medis atau seorang yang membidangi masalah kesehatan mulai melihat ada sesuatu yang tidak beres terkait dengan bangsa kita, terkait dengan kesehatan rakyat kita, terkait dengan pola hidup yang sesungguhnya bukan menyehatkan tapi merusak. Kapan itu mulai dokter sadar secara iya. Gimana dok? Ya, sebenarnya sejak tahun 2000-an itu privatisasi ya. Privatisasi itu istilahnya adalah negara itu menyerahkan sebagian atau bahkan semuanya ya, kewajiban dia di bidang kesehatan itu pada pihak yang sebenarnya tidak dalam posisi yang seperti negara ya. Artinya kalau pihak swasta itu kan pasti mau cari untung seperti itu kan. Jadi kalau saya bicara tentang privatisasi menjadi wajar ketika memang negara kita tidak punya kemampuan. Saya bilang tahun 2000-an itu kan puskesmas sudah mulai kekurangan dokter karena pemerintah tidak punya kemampuan. Jadi bukan dokter yang nggak mau, tapi pemerintah
Dan sejak tahun 2000-an itu saya sudah demo. Jadi saya adalah orang yang mungkin sepanjang hidup sebagai profesi dokter itu saya jalani dengan demo. Saya ketemu dengan istri pun juga sama pada saat demo. Seperti itu. Bahkan ibu saya pada waktu masih hidup selalu tanya, kapan kamu demo lagi? Kenapa muncul pertanyaan itu? Ya, itu yang saya bilang. Ibu saya bukan seperti orang yang takut anaknya akan kehilangan pekerjaan atau apapun. Tapi ibu saya melihat bahwa ketika saya hidup dalam tanda petik punya idealisme seperti itu, ibu tuh memberikan apresiasi yang luar biasa. Ibu saya tidak mengatakan, tapi bersikap. Jadi nggak seperti kebanyakan, hati-hati ya, Ya. jangan demo-demo, Ya. kamu ini jangan ikut politik-politik, kan gitu tuh kebanyakan ibu-ibu sekarang tuh. Benar, seperti itu. Kamu kuliah aja yang bener ya, Ya. jangan ikut politik-politik ya, Ya. jangan demo-demo, nanti kamu ditangkep kan gitu segala macam dan macam-macam lah ya. Terus kamu lama tuh selesai kuliahnya segala macam ya. Kalau berkenan dokter berikan lebih detail gitu ya. Itu apa yang bisa dipahami oleh masyarakat dengan privatisasi tadi? Ya, Karena kan masih sebuah istilah ya, Ya. yang mungkin merupakan packaging yang apa sih isinya sehingga orang sejak tahun 2000 itu Iya. sudah dirugikan oleh kebijakan-kebijakan kesehatan. jadi pada tahun 2000-an itu sebenarnya pemerintah sudah mengakui ya privatisasi itu ada dan kita masih menganggap itu wajar karena itu masih bagian dari ketidakmampuan negara. Tapi ketika tahun 2014 saya menerima sebuah surat ya. Saya katakan surat itu sudah cukup membuat saya untuk bersikap yang intinya bahwa healthcare ya, healthcare itu adalah bagaimana perawatan terhadap kesehatan itu akan berubah menjadi health industry. Artinya sudah ada pihak lain nih yang ingin memanfaatkan ketidakmampuan negara tadi untuk masuk ke dalam ranah industrialisasi kesehatan. Jadi industrialisasi itu artinya bahwa pasien itu akan dilihat dari sudut pandang sebagai market. Jadi ada yang bisa dijual kepada market tadi, dan pasti yang menjual ini harus punya keuntungan. Dia dapat. Saya bilang, privatisasi itu dengan berdirinya rumah sakit atau klinik swasta, itu suatu hal yang masih bisa dikatakan wajar. Karena memang pemerintah nggak mampu. Dan itu lebih ke domestik ya. Domestik itu artinya apa? Pihak negara kita ini memiliki rakyat yang punya kemampuan untuk berkontribusi ya dari pihak swasta tadi. Pada waktu itu rumah sakit benar-benar tidak akan pernah ada rumah sakit asing. Artinya rumah sakit yang secara sahamnya itu dimiliki oleh asing seperti itu. Tapi makin ke sini itu secara persentase makin lama makin besar. Bahkan yang sekarang ini dengan menteri yang terakhir dengan Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023 asing itu bisa 100%. Astagfirullah. Pemirsa, kita perlu juga menanyakan pada beliau nih, Pak Dokter, seolah-olah orang miskin nggak boleh punya cita-cita jadi dokter di tahun-tahun 2000-an, 2010-an ke sini. Kalau kalimat itu juga pernah dibukukan orang miskin dilarang sekolah gitu. Dokter ingin mengatakan apa bahwa ternyata memang tenaga-tenaga dokter ya, tenaga yang namanya dokter-dokter yang memang kualifikasi dokter itu mesti anak orang kaya, non muslim, orang Cina, bapaknya pengusaha yang duitnya bejibun. Kalau yang waktu antum katakanlah waktu tahun 80-an 90-an masuk, mungkin kalau zaman sekarang Ya. mesti dibantuin sama malaikat agamanya kan gitu ya biar Ya. bisa masuk. Ini ada yang bersifat alamiah atau rekayasa. Saya nggak orang-orang kok mestinya kan kalau menurut saya ya, fakultas kedokteran itu harus memberikan ruang dan peluang yang sedemikian rupa. Jangan dengan alasan ini bayarannya dipermurah, tapi kan praktikumnya ini macam-macam lah. Saya kan juga punya tugas di kampus ya. Wah, kalau fakultas kedokteran kalau nggak bisa punya tambang fulus ya katakanlah gitu, kalau nggak punya air zam-zam fulus memang nggak bisa bergerak untuk bisa jadi dokter. Ini takdir, rekayasa atau ada hal yang perlu diurai. Andai kan nanti katakanlah misalnya Pak Dokter jadi Menteri Kesehatan gitu. Ini katakanlah, ini gimana tuh soal dokter-dokter ini kelihatannya benar-benar. Jadi memang pergeseran itu bukan sesuatu yang alamiah. Kalau saya bilang tidak alamiah itu karena memang modusnya begini.
kita harus menciptakan market, ya. Marketnya itu adalah rakyat, konsumen, atau kalau kita lebih spesifik itu pasien itu adalah market. Bahkan sekarang ini orang sakit bisa kemudian menjadi market sektor kesehatan. Nantinya seperti itu. Nah, orang yang bekerja di sektor kesehatan ini itu memang kalau dulu saya dan teman-teman yang pada waktu itu memang tidak punya kemampuan finansial itu tetap bisa sekolah. Anaknya tani pun bisa jadi dokter, ya. Tapi sekarang memang susah. Kenapa? Memang image dokter itu dilekatkan pada finansial yang tinggi. Gunanya untuk apa? Untuk membuat memang kemampuan berjuangnya itu makin lama makin luntur. Karena yang dia cari adalah ketika saya masuk ke kedokteran tentu ingin mendapatkan pekerjaan, bukan profesi, bukan cita-cita. Ini yang saya bilang, kenapa saya harus berjuang? Karena memang mindset generasi sekarang dan mindset orang tua yang masukkan anaknya ke kedokteran itu memang untuk, mencari uang. Nah, kenapa mindset mencari uang itu ada? Memang ditimbulkan bahwa sektor kesehatan itu adalah sesuatu yang menjanjikan. Itu perlu dibuat untuk apa? Ketertarikan tadi, ibaratnya kuenya dibuat manis, semutnya akan datang semua. Kalau sudah rame gimana? Ya ini sektor cuan itu akan dominan. Saya ingin agak sedikit membuat bypass ya. Kan Pak Prabowo ini masih belum lama ya, belum 200 hari lah ya. Katakanlah saya dengan saudara Fadlizon, dengan Muzani dan beberapa teman-teman saya SMA itu. Saya bisa melobi kepada beliau untuk mendorong Bapak Agung Saptani jadi Watimpres jangan dibantah dulu, ini ada pertanyaan Mas. Watimpres yang berhubungan dengan medis dan kesehatan. Saya beri hanya 3 poin saja. Apa yang akan Bapak tegaskan kepada Pak Prabowo? Bapak harus ini, dan harus ini untuk penataan sistem kesehatan negara. 3 aja, jangan banyak-banyak. Jadi ini latar belakang dulu ya. Iya. Saya hanya untuk membuat perbandingan yang gampang. Ketika kita berteriak tentang masalah PIK ya, tentang pagar laut yang 30 kilo, itu kita semua bisa bersuara dan menganggap itu sesuatu yang berbahaya. Padahal sebenarnya yang harus dipahami ya sekarang ini yang nomor satunya adalah bahwa sebenarnya Indonesia itu lagi terancam. Dan ini sebenarnya adalah efek global. Global itu maksudnya apa? Memang dunia sekarang sudah mengalami suatu kejenuhan di bidang sektor bisnis. Tapi ada satu sektor yang sebenarnya dia bukan bisnis, tapi bisa dibisniskan, yaitu masalah kesehatan. Jadi hati-hati ya Pak Prabowo dan wah keren ini. Wah, Pak bahwa sektor bisnis di bidang kesehatan itu memang adalah masalah global. Dan ternyata di Indonesia itu bisa diwujudkan. Kenapa saya bilang bisa diwujudkan? Karena undang-undang kesehatan itu sudah digelontorkan dengan uang yang begitu banyak, dengan kenekatan, dan pada akhirnya pemaksaan. Itu sebuah benteng yang sudah jebol. Bisa nggak dok, 1-2 pasal atau ayat yang bisa diperdengarkan kepada publik? Sehingga nih, kan jebol penjelasan antum karena antum punya pemahaman yang banyak dan mendalam. Ini orang banyak, apa sih yang jebol? Apa sih yang jadi masalah dengan undang-undang kesehatan? Ya, jadi gini, saya selalu mengibaratkan bahwa undang-undang ini kan hanya pintu masuk gitu ya, tetapi banyak yang blind spot di situ. Yang blind spot itu yang tidak terlihat adalah masalah data. Jadi data itu apa? Bisa data yang sifatnya administratif, ya, data kesehatan, dan yang paling mengkhawatirkan adalah data genetik. Data genetik itu, termasuk data kesehatan itu dalam undang-undang kesehatan yang sekarang ini, itu bisa ditransfer ke luar negeri. Bahkan bukan hanya datanya, tapi sampelnya. Sampel itu artinya apa? Kalau orang diambil darahnya ini diperiksa 10 panel penyakit begitu, masih ada sisanya. Sisanya ini masih bisa diperiksa lagi dengan panel yang lain. Gunanya untuk apa? Saya bilang tadi bahwa health industry itu kan bagian dari suatu kapitalisme global. Nah, kapitalisme global ini kalau mau berbisnis di Indonesia, dia harus punya data. Data itu yang diharapkan oleh mereka. Seperti itu.
Dan undang-undang itu mewadahi membolehkan data itu dibawa keluar negeri. Astagfirullahaladzim, dahsyat bener ya. Dengan alasan apapun itu tidak boleh. Artinya gini, mau penelitian, ya kita harus punya kemampuan untuk meneliti sendiri. Tapi ketika data itu keluar, kita paham sekarang di dunia IT itu, ketika seorang sudah berhasil melakukan hacker ya, seperti itu, maka dia bisa melakukan apapun terhadap apa yang dia inginkan. Nah, kita itu data genomik ya, data gen itu adalah peta. Jadi peta tubuh kita, peta bangsa kita itu ada pada gen tadi. Jadi kalau sudah tahu tentang siapa kita, berarti mereka akan tahu kebutuhan kita apa. Orang Indonesia itu sakitnya apa saja sih? Kalau dia sakit, dia cocoknya dikasih obat apa? Maka dia akan berduyun-duyun berbisnis dengan spesifikasi yang jelas. Jadi kalau kita itu pasarnya itu nggak jelas, dia juga pikir-pikir. Tapi kalau pasarnya spesifik, bahkan, maaf nih, yang kita takutkan adalah bisa menimbulkan penyakit. Bahkan pakar biosecurity sudah mengatakan, ke depan pandemi itu berdasar genomik. Artinya kalau yang kemarin, ini orang Singapura, Malaysia, Indonesia, semua itu kena tuh. Nah, besok bisa ditentukan, saya hanya mau orang Jawa itu yang kena. Atau orang Indonesia, itu bisa. Kalau datanya memenuhi. Karena masing-masing genetik itu punya kerentanan. Dan itu tidak bisa kalau kemudian sampelnya itu dikit. Sampelnya harus banyak. Makanya Pak Menteri sekarang itu punya ambisi. Di tahun 2024 kemarin dia mengumpulkan 10.000 sampel. Kemudian 5 tahun akan mengumpulkan 100.000 sampel genetik. Dia mengatakan bahwa ini penting untuk precision medicine. Jadi pengobatan yang presisi. Jadi kalau orang sakit kanker, obatnya itu presisi. Karena A dan B kankernya sama, obatnya bisa beda. Memang benar, kita sudah mengembangkan itu dengan Eijkman. Ya, lembaga Eijkman itu mengembangkan genetik tadi, tapi dia berhati-hati karena memang tidak punya kapasitas besar. Tapi ketika kita tidak punya kapasitas besar, kita ngumpulin data mau dibawa kemana? Ya keluar negeri. Terus pengobatan presisi gimana? Andai kan misalnya orang Indonesia itu diketemukan sakit kanker A, ya obatnya ini spesifik untuk dia. Apakah negara akan membantu dia untuk berobat? Kan tidak punya kemampuan. Kalau pengobatannya presisi. Jadi ini aneh, termasuk screening kesehatan yang dia bilang ini untuk membantu, tapi sebenarnya hanya proyek mercusuar satu. Yang kedua adalah, saya takut, itu adalah proyek pengumpulan data. Seperti itu. Tadi ada 3 nih dok, dokternya kan saya juga sih yang nyelonong ya, jadinya kan satu udah nyebar ke, yang kedua apa dok? Yang kedua, nasihat buat Pak Presiden. Ya, sebenarnya tadi sudah masuk tuh. Masuk yang kedua, oke. Nah, jadi kalau yang pertama tadi kita bicara tentang apa tadi itu? Saya tekankan pada keinginan global ya. Iya. Ya. Yang kedua sebenarnya adalah hati-hati. Keinginan global ini masalah kesehatan, tapi itu berhubungan dengan kedaulatan kesehatan. Dan kedaulatan kesehatan itu hubungannya sama ketahanan nasional. Jadi kalau kita bicara pertahanan dan keamanan, itu tidak menyangkut masalah senjata militer saat ini. Jadi kalau Pak Prabowo selalu bilang masalah, dia paling benci dengan yang namanya kapitalisme, yang saya tahu selama ini seperti itu. Nah inilah saatnya beliau membuktikan, Pak Prabowo, bahwa saya memang seorang patriot sejati. Dan permasalahan itu tidak pada pertahanan di garis perbatasan sekarang ini. Karena maaf, musuh itu ada di dalam kita. Maka saya bilang, ada kuda Troya. Ya, kuda Troya itu artinya apa? Orang yang memang menjadi bagian dari musuh tadi ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Dan dialah yang akan membuat kacau negara ini. Jadi dengan kebocoran data tadi. Jadi yang kedua adalah, tadi saya bilang, berhubungan dengan ketahanan nasional. Kalau keberadaan dokter-dokter domestik secara umum, dokter-dokter pribumi, dan saya sebagai aktivis gerakan Islam, dokter-dokter muslim, di satu sisi ini kan kelompok dokter-dokter Indonesia. Kita mendengar juga kan kedatangan dokter-dokter asing juga diberikan privilege dan diberikan banyak kemudahan, bahkan mereka boleh beroperasi atau boleh berdinas atau boleh buka buka pelayanan segala macam. Ini untuk masalah ini apa buat tim pres bidang kesehatan nih, kita lagi berimajiner gitu ya.
akan mengatakan apa kepada Pak? Apakah memang di tiap kota kabupaten di Indonesia ada beasiswa full dari yang namanya uang kuliahnya, dari fasilitasnya, dari koasnya, segala macamnya itu, jadi seluruh biaya selama di Fakultas Kedokteran itu dibiayai negara? Ya. Apakah begitu atau ada kerangka berpikir lain, Dok? Jadi Indonesia itu kan tidak punya kemampuan itu, mendanai semuanya itu nggak punya kemampuan. Kecuali korupsi, uangnya dibalikin semua ke negara, ya. Kita tuh berlimpah di sana. Yang kita punya ini adalah market. Market itu apa? Ini ada jiwa. Jiwa itu maksudnya, maaf nih, penduduk kita tuh cenderung konsumtif. Itu yang dia manfaatkan. Kalau ada negara yang dia sangat membatasi diri dengan budaya untuk berhemat dan sebagainya, kebalikannya Indonesia itu punya jiwanya konsumtif sekali. Dan itu dianalogikan dengan apa? Dengan kesehatan tadi. Jadi marketnya ini mau, tapi negara ini tidak punya kemampuan. Kalau saya nanyanya agak sedikit konfrontatif, ini kemauan, apa kemampuan, atau ada variabel lain untuk bisa melahirkan tenaga-tenaga medis atau dokter-dokter yang patriotik, dokter-dokter yang berketuhanan Maha Esa, dokter-dokter yang cinta dengan kedaulatan NKRI. Ini urusannya kemampuan, kemauan, atau ke titik-titik? Ya, jadi konotasinya adalah begini. Yang diinginkan, maaf nih ya, Pak Prabowo dan Menteri Kesehatan sekarang adalah sejumlah dokter. Jadi kalau jumlah dokternya kurang, ya, rasio dokternya kurang, dianggap ini perlu produksi. Padahal sebenarnya adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan mendistribusikan dokter itu bukan pada dokternya, pada kebijakan pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena berhubungan dengan finansial. Kemudian tidak ada prioritas. Prioritasnya apa? Ya untuk yang lain. Bahkan sekarang kan pendidikan dan kesehatan tidak menjadi prioritas, tapi menjadi penunjang. Kalau dia menjadi prioritas, maka tidak ada alasan untuk, misalnya, waktu kedokteran itu mahal, nggak ada alasan, bisa dibuat murah. Ya kan? Dokter tidak harus digaji tinggi, nggak harus datangkan dari luar. Jadi saya bukannya anti atau tidak anti dokter asing, karena dokter dimanapun itu hanya menjadi alat. Ini yang versi saya ya. Dokter asing pun ketika dia masuk Indonesia itu hanya jadi alat. Alat apa? Bukan alat kekuasaan, tapi alat kapitalisme. Dan yang diinginkan oleh mereka sekarang itu, dokter itu yang ada di otaknya adalah mindset uang. Kenapa seperti itu? Karena sekarang pemerintah ini berupaya lewat Menkes ini, bahkan rumah sakit pemerintah, rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan itu diarahkan untuk dokter itu bekerja sesuai dengan jumlah pasien yang dia periksa, yang dia obatin. Berdasarkan alat yang dia pakai. Ini kan pemutarbalikan logika. Ya, baik. Pemirsa, kelihatannya ini bisa berjilid-jilid ini wawancaranya. Tapi mungkin saya mencoba Pak Dokter berkenan, saya minta tugas baru. Satu saja yang harus dilakukan ketika akhirnya reshuffle besok ini, Menteri Kesehatannya diserahkan kepada Pak Agung Sabta. Ketika Anda menjadi Menteri Kesehatan, ini bicara imajiner ya, jadi bukan bicara setuju nggak setuju. Ini Anda punya kesempatan menjadi Menteri Kesehatan. Satu saja, apa yang harus dikerjakan? Sehingga ada banyak harapan ke depan untuk penanganan kesehatan ini berpihak pada masyarakat. Pasti menjaga kedaulatan kesehatan. Kedaulatan kesehatan di situ adalah kita memahami keterbatasan, tapi sekaligus bagaimana membangun ya kebersamaan. Dalam arti gini, masyarakat, rakyat, bahkan pasien pun itu kan sebenarnya bisa kita edukasi. Tidak semuanya itu harus dengan obat, tidak semuanya itu harus dengan alat. Nah, ketika kita menggunakan alat, obat dan sebagainya, tapi itu hanya hutang, saya bilang ya hutang ya. Yang dilakukan sekarang itu kan tidak ada anggaran kesehatan, tidak ada mandatory spending di bidang kesehatan. Yang ada adalah hutang. Itu adalah satu bentuk bagaimana kedaulatan itu rusak, bocor. Seperti itu. Karena hutang itu tidak mungkin dibayar, tapi dia mungkin bisa lunas hanya karena apa? Kita menyerahkan data, menyerahkan segala struktur sistem itu pada asing. Jadi hanya menjalankan agenda yang sudah dia buat. Gitu loh. Jadi nggak ada makan siang gratis. Dalam arti bukan makan siang Pak Prabowo ya. Iya, jadi kita butuh ini ya, butuh Menteri Kesehatan yang patriotik kuat, ya, yang berjiwa, menjaga rakyat segala macam. Pemirsa, kelihatannya kita harus bergeser sedikit. Pak Dokter, mudah-mudahan Pak Dokter nanti tidak melihatnya sebagai
wawancara yang pertama dan terakhir ya. Nanti kita coba lebih dipersiapkan atau Siap. mungkin lebih ada tema khusus. Saya ingin masuk di kan pengobatan-pengobatan model Tibun Nabawi, pengobatan-pengobatan yang mungkin kita sering dengar dengan bekam kah namanya, dengan fasdu kah namanya, dan apapun namanya, termasuk asupan-asupan dengan berbagai istilah yang dulu waktu zaman saya kecil belum terlalu saya dengar. Sekarang saya termasuk orang yang pernah mengalami ketika saya dalam penjara itu, saya mengkonsumsi habatus sauda itu karena posisinya rutin dan yakin. Karena rutin selama hampir 4 tahun saya di penjara, jadi pagi, siang, sore. Ternyata karena memang itu kan tidak instan ya. Saya mengalami sesuatu, benar saya yang mengkonsumsi itu. Wah, orang bilang ini Ustaz, wajahnya cerah. Kayaknya ternyata setelah saya, oh berarti. Nah, tapi mungkin bukan saya bermaksud menggurui Pak Dokter, cuma sebagai seorang dokter medis, apa penjelasan dan arahan Pak Dokter terhadap keberadaan pola-pola penanganan penyakit dengan pendekatan? Kan kalau dibuka lagi nanti ada yang PAZ, ya, akhir zaman, ada segala macam lah ya. Sebagai seorang dokter medis yang tamatan Fakultas Kedokteran dan juga seorang Muslim, bagaimana memahami pengobatan-pengobatan Tibun Nabawi dan berbagai pengobatan-pengobatan Timur dan Barat yang non medis? Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan ya. Kunci dasarnya itu, kenapa saya bilang bahwa kedokteran yang versi Barat itu ya dia bilang menolak pengobatan tradisional, itu sebenarnya bukan dalam seperti itu. Hanya kaidah pola pikir saja. Bahwa kita untuk menentukan pengobatan itu harus memiliki dosis. Gitu kan. Dosis itulah yang harus dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Tetapi ketika kita memiliki keimanan, berarti ada keyakinan bahwa sembuh itu tidak harus dengan obat. Sembuh itu bisa karena edukasi, sembuh itu bisa karena kita punya keyakinan bahwa kita kalau minum habatus sauda itu bisa sembuh, bisa seperti itu, dan itu agak susah dengan logika kan, seperti itu. Tetapi yang bisa masuk dalam ranah pendidikan kedokteran, ya, pendidikan kedokteran ini saya bilang ya, jadi bukan pengobatan alternatif ya, itu adalah sesuatu yang memang sudah dibuktikan. Misalnya, dan sekarang kan banyak dokter yang mengguliti itu, tentang habatus sauda, tentang pengobatan alternatif, misalnya akupuntur, bahkan pengobatan ala Nabi, itu sudah banyak dokter. Dan dia mungkin sudah mencoba menggabungkan antara sektor keimanan dengan keilmuan. Seperti itu. Yang tidak boleh adalah kita ini sangat menolak ya, atau kemudian sangat meyakini tapi tidak ilmiah. Jadi kemudian salah. Misalnya ini sederhana adalah ketika orang kecelakaan atau mengalami stroke, sudah ada perdarahan, kesadaran menurun. Yang seperti itu tidak mungkin dengan istilah tadi, maaf, habatus sauda dan sebagainya, itu tidak mungkin. Ada saatnya memang itu bisa dilakukan penggabungan atau bahkan sifatnya pencegahan, tapi ada tidak mungkin karena itu sifatnya emergensi, perdarahan, harus dilakukan operasi karena perdarahan ya, bukan operasi yang misalnya kayak kanker mungkin oke, orang mau nyoba alternatif, tapi ketika mengalami perdarahan, pasiennya shock, gangguan jantung dan sebagainya, ada kondisi emergensi yang memang secara ilmiah, ilmu kedokteran Barat itu membuktikan penanganannya bisa cepat gitu kan. Itu yang kalau kita ingin membagi agar ini bersikap adil, tapi kita tidak menyalahi semuanya. Ya, kalau saya terus terang, walaupun coba-coba nih, kalau saya penganut mempercayai diagnosis, analisis dokter kedokteran modern, tapi juga saya melakukan atau juga sebenarnya dibisikin juga sih sama dokternya ini boleh gitu. Ya. Karena mereka kan juga secara kedinasan nggak ada juga kan apa ketentuan-ketentuan atau kode etik profesi yang berhubungan dengan begitu, katakanlah hal-hal yang tertulis hitam di atas putih yang berhubungan dengan itu kan memang juga belum ada kan, yang sifatnya keputusan ya karena dokter-dokter yang rajin salat malam, dokter-dokter yang dekat dengan Quran, jadi dia mengkombinasi gitu. Nah mungkin untuk bagian ini Pak Dokter, dalam kehidupan zaman sekarang ini mungkin dokter bisa menyampaikan kepada kita semua prinsip-prinsip hidup sehat. Ya, ini kan ada terkait dengan pola makan, terkait dengan pola kegiatan. Karena apalagi anak-anak zaman sekarang saya punya sedikit temuan. Kenapa remaja-remaja Islam itu jarang ada di masjid kalau subuh? Ternyata banyak di antara mereka tuh menjelang subuh tuh baru tidur, atau menjelang subuh tuh belum tidur. Jadi ketika waktu subuh sudah super ngantuk, akhirnya sholatnya seperti burung ini terus tidur, terbangun jam 11. Nah itu
Itu mungkin juga terjadi di banyak keluarga. Tapi intinya pola hidup sehat di zaman seperti ini yang perlu diperhatikan. Jangan terus tahu-tahu kaget stroke, tahu-tahu kaget ada situasi gejala fisik tertentu yang sebetulnya dia merupakan sedimentatif ya, merupakan satu hal yang terakumulasi. Tahu-tahu, oh begini ya, oh kamu nggak bisa jalan mah, aku nih, apalagi yang seperti yang obesitas segala macam, banyak hal yang mungkin prinsip-prinsip hidup sehat untuk sebagai pegangan buat masyarakat atau buat kita. Menurut arahan antum kan sekarang kan ada ini total berhenti nasi, oh tidak, minum gula segala macam ya. Saya tidak mau membantah, saya juga nggak ada ilmunya. Tapi intinya kan itu cukup buat orang yang dengar, oh, nggak makan nasi ya, makan nasi berhenti total gitu ya. Terus gula itu jahat, kan gitu ya. Dan ucapan-ucapan itu kan tersebut ya. Nah, tentu saya tidak bermaksud membenturkan, tapi intinya bagaimana Dokter Agung yang punya jiwa dakwah, yang punya keyakinan yang dahsyat terhadap Allah Subhanahu wa taala, memandu masyarakat kita yang menyimak katakanlah tayangan kita ini dalam menjalani hidup di era-era akhir zaman gitu. Ya. Jadi yang pertama itu faktornya adalah makanan atau sesuatu yang masuk ke mulut. Nah, yang saya cermati bukan kali ini karena kita punya terbatas waktu, bukan masalah jenisnya ya, tapi adalah kita tidak bisa mengendalikan diri. Makanan itu adalah satu kebutuhan tubuh yang harus kita penuhi. Tapi yang lebih banyak adalah kita makan karena mindset kita, karena lebih keinginan otak kita. Misalnya kita tertarik dengan sesuatu yang, wah ini kayaknya enak dimakan. Gitu kan. Wah ini kalau saya makan ini kayaknya jadi kuat nih. Kalau saya minum ini bisa bertahan, karena iklan tadi kan, bisa seperti itu. Jadi mindset kita ini yang berpengaruh terhadap faktor makanan tadi. Jadi ketika orang menyadari Islam, bahwa Islam itu makan itu ya nggak usah berlebihan, berhenti sebelum kenyang, selesai di situ sebenarnya. Ya, terlepas dia apa yang dia makan, artinya dari sisi gizinya, tapi masalah kita sekarang terlalu berlebihan. Dan itu lebih ditentukan bukan oleh rasa lapar, tapi kemampuan otak kita dalam pengendalian. Apa hubungannya? Hubungannya dengan bagaimana kita sebagai seorang muslim itu punya mindset yang benar, ya. Islam mengajarkan tentang puasa Ramadan bukan hanya menahan rasa lapar kan, tapi bagaimana pengendalian diri tadi. Jadi kuncinya di situ. Kalau kesehatan pertama memang harus diakui masalah makanan, kadar gula tinggi dan sebagainya, karena orang tidak bisa menjaga diri tadi. Kita akan teruskan dan sedikit bahasan tentang masa kecil, kuliah, segala macam. Saya akan masuk dulu ketika Trump mengumumkan keluar dari WHO. Ini pengertian keluarnya apa ini? Ya, jadi begini. Trump ini kan tokoh yang istilahnya apa ya, menimbulkan sensasi ya. Satu sisi itu membuktikan bahwa dia pun tidak mau disetir sama WHO. Kenapa? Karena WHO itu bukan hanya kontribusi terhadap perkembangan di bidang kesehatan, tapi disitulah tempat orang itu mendonasikan uangnya untuk kepentingan tertentu. Jadi yang dinamakan kapitalisme global itu adalah kepentingan beberapa orang atau kelompok atau bahkan negara secara bersama-sama untuk menguasai, dan itu memang jalurnya salah satunya melalui WHO. Jadi dia keluar dari WHO itu memang konfrontatif. Baru mau atau sudah? Saya tidak tahu persisnya, tapi sejak awal dia sudah bilang seperti itu ya. Jadi artinya dia ada perlawanan bahwa dia tidak mau disetir. Karena begini, WHO itu nanti ada hubungannya dengan pandemi dan sebagainya. Sedang dia tahu persis bahwa sebenarnya ada sesuatu yang memang bisa dibuat, bisa dikendalikan untuk satu kepentingan tertentu. Nah, Amerika pun juga sudah kelabakan. Kelabakan dengan apa? Mengikuti maunya orang-orang yang aneh-aneh tadi. Elit global itu ya? Iya, yang menciptakan, maaf kalau saya bilang menciptakan penyakit dan sebagainya. Dan kita memang tidak bisa membedakan. Jangankan masyarakat awam, dokter pun tidak boleh dalam kapasitas kita, oh ini karena dibuat, terus kita nggak ngobatin orang yang COVID misalnya gitu. Nggak boleh. Tetap harus kita obatin. Karena bukan kapasitas saya atau dokter itu untuk berpolemik terhadap hal itu. Kita kan harus melihat, memang dia butuh ditolong.
terlepas dari penyakitnya ini dibuat atau tidak, itu bukan urusan dokter. Tetapi bagi seorang yang mengerti dan dia adalah pemimpin negara, dia punya hak untuk itu. Ini yang saya ingin sampaikan. Ketika misalnya nih ya, saya bilang ya, mungkin apa yang didapat oleh Trump itu lebih banyak dibanding dengan intelijen kita, maka kemudian dia punya kekuasaan, dia putuskan seperti itu. Jadi ini di luar konteks seorang dokter ya secara ilmiah. Tapi pengambil kebijakan itu harus berani melakukan itu. Karena kesehatan itu bukan sekedar masalah sakit, bukan. Tadi masalah finansial itu juga berhubungan, ketahanan nasional itu juga berhubungan. Dan saya yakin bahwa Trump melakukan itu tentu dengan pertimbangan. Pastinya ada masukan-masukan ya dari orang-orang yang intelijen medis kah, apakah siapakah. Kita ingin mendengar ya di proses-proses kita menjelang kita close ini. Dalam dunia kesehatan, dalam kehidupan dunia di belakangan ini, apakah memang ada upaya-upaya untuk merusak ya tatanan dunia atau yang disebut dengan depopulasi, yang disebut dengan apa? Ya. Kalau dokter memahamkan apa rencana kalau dalam Al-Quran kan walan tardo ankal yahudu walan nasor hatta tatabi'ah millatahu. Nah konteksnya gerakan-gerakan yang memang mengarah kepada perusakan peradaban, perusakan generasi. Ya kan depopulasi kan konsepnya adalah yang boleh hidup tuh hanya 500 juta manusia saja. Yang lain boleh dikemanain lah, dibuang kemana. Ya. Apakah itu sebuah emosional melihat persoalan atau dokter punya kabar buat masyarakat yang menyaksikan katakanlah proses dialog kita ini? Ya, jadi Ghusul Fikr itu memang sesuatu yang ada dan realistis ya. Dan yang menjadi musuh itu bukan hanya kita umat muslim. Mereka-mereka yang katakanlah seperti tadi Trump itu pun juga punya perlawanan, ketidaksesuaian. Termasuk ini saya harus buka karena ini nyangkut masalah hal yang sangat sensitif. Termasuk istilah kesetaraan gender. Trump kan sudah tegas dia. Dia hanya mengakui 2, gitu kan. Artinya apa? Bahwa kita bilang ada orang-orang yang pikirannya nggak bisa kita terima secara akal. Pikirannya itu maksudnya apa? Keinginan untuk depopulasi itu kan sesuatu yang bagi kita nggak masuk akal. Kenapa sih? Orang biarlah hidup lah. Seleksi alam. Kalau dia tidak melakukan seleksi alam dengan cara yang natural, tapi memang sengaja menghilangkan orang-orang dengan alasan apa? Dunia ini sudah penuh. Nggak bisa ngasih makan buat Anda. Ya. Jadi pola pikir seperti itu ada. Dan mereka memang bergentayangan di mana-mana. Makanya bagi seorang pemimpin negara sekelas Trump atau mungkin kalau di Indonesia Prabowo, dia harus menguasai ini. Tidak melihat ansih kesehatan itu masalah pengobatan, tidak. Masalah kedaulatan. Gitu loh. Kalau di Indonesia udah stadium berapa, Dok? Kok semangat untuk menghabisi orang-orang yang bukan temen gue? Ini kan kasarnya begitu, temen gue, ras gue gitu kan, kira-kira gitu tuh. Ya. Yang lain-lain habisin aja nggak apa-apa gitu. Ada di stadium berapa atau memang masih? Tidak. Indonesia itu belum sampai pada taraf itu. Tetapi yang saya khawatirkan adalah ketika data itu bocor, maka maunya mereka itu bisa leluasa. Makanya mengapa kita harus gigih, berjuang. Jangan sampai kebocoran data itu dianggap, wah ini kan demi pengetahuan. Dia bilang tentang pengembangan ilmu genomik itu adalah pengetahuan. Iya, kita tidak pernah menentang pengetahuan itu. Tapi negara sekelas Amerika, bahkan sekelas Cina, itu sangat berhati-hati dengan data. Cina sendiri, itu dia hati-hati dengan datanya. Amerika itu tidak membolehkan tentaranya itu diambil darah atau sampelnya itu di sembarang tempat. Bahkan Amerika itu gelisah ketika Cina itu mengakuisisi klinik-klinik fertilitas. Jadi nggak ada hubungannya dengan genomik kan? Oh jangan dulu, ketika darah itu keluar dari tubuh kita atau apapun sampel termasuk kulit dan sebagainya itu data. Contoh sederhana adalah ketika Turki mengalami gempa yang kemarin, ya apa yang terjadi? Ketika bantuan datang dari mana-mana, oke, boleh bantu. Tapi ketika masalah kesehatan menangani pasien, dia tidak boleh membolehkan
Jadi orang Indonesia, dokter-dokter yang punya kualifikasi emergensi tidak boleh menyentuh, jangankan mengambil sampel tubuh, menyentuh tidak boleh. Evakuasi oke, tapi ketika dia menyentuh dan sebagainya, ini ada sampel yang bisa dikeluar. Jadi bisa bayangkan ya, Iya. negara yang berdaulat itu seperti itu. Jadi jangan dianggap kita diambil data atau maaf nih, saya bilang terus terang, Satu Sehat itu adalah program luar, program global, One Health. Semua data terintegrasi, tergantung. Kalau orang IT pasti tahu. Ini hari ini kita mau ngisengin apa ya? Datanya sudah ada semua. Kita mau berbuat apa? Jadi jangan kemudian bilang, tapi gejalanya nggak kelihatan. Iya, memang tidak dimunculkan sekarang. Tapi tabiat mereka itu sudah terdeteksi. Gitu. Dan kita belajar dari negara-negara yang berdaulat. Negara-negara besar. Mereka sangat berhati-hati. Termasuk yang saya bilang Turki tadi. Berarti kalau saya bisa berpendapat sementara nih dok, kelihatannya Indonesia sangat lemah dong dalam urusan ketahanan kesehatan, lemah sekali. Apalagi bicara nanti intelijen medis atau lagi bicara apa, pertanyaan sederhananya, kenapa bisa sampai serapuh ini? Kenapa dianggap itu bukan soal serius? Seperti contoh yang pernah saya tahu. Ketika para peneliti-peneliti datang ke kampung-kampung, di hutan-hutan, dia memeluk primata, dia ternyata sedot darahnya. Dan darah itu ternyata bisa dipakai untuk membuat kecantikan, ya kan, saripata atau komposisi itu bisa membuat mereka dapat keuntungan sedemikian banyaknya. Dan orang kan, oh ini orang luar negeri mengadakan penelitian baik sama kita, padahal primata di hutan-hutan sama dia diambil dan segala. Itu salah satu yang sempat saya tahu. Tapi mungkin kembali ke negeri kita, di Indonesia ini optimisme apa Pak Dokter yang masih ada pada Pak Dokter terhadap pola hidup masyarakat kita, tentang kesehatan, tentang punya keberanian mengatakan tidak? Karena ya saya sih tidak cukup punya pemahaman yang mendalam, tapi intinya fenomena yang kanker serviks misalnya itu kan juga menimbulkan resistensi, walaupun saya nggak bisa nerangin, tapi cukup ribut itu. Ini gimana nih? Ini kok anak-anak kelas 4, kelas 5 SD yang perempuan-perempuan nih dipanggil-panggilin, disuntik-suntik, nggak tahu penjelasannya untuk apa, itu misalnya satu. Artinya katakanlah penanganan-penanganan dengan atas nama penanganan kesehatan yang menimbulkan pertanyaan tapi nggak ada yang jawab gitu. Itu kenapa di negeri kita suka begitu? Anak-anak sekolah-sekolah, wah diantriin, disuntik-suntikin, yang nggak mau diancam, nanti orang tuanya dipanggil. Nah itu kenapa bisa begitu, dok? Itu jadi keluhan juga di masyarakat. Jadi begini, saya nggak mau mencampur adukan, karena begini, masalah keilmuan kedokteran itu sesuatu yang sifatnya kalau kita bilang itu clear bahwa itu adalah keilmuan, gitu kan? Jadi ini sekarang yang ingin dikuasai oleh, saya bilang, Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan itu kan hubungannya sama utilisasi di bidang kesehatan. Tapi kenapa dia harus masuk dalam ranah pendidikan? Kenapa dia masuk dalam ranah keilmuan? Karena ketika keilmuannya ini bisa dikooptasi, maka ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya. Kita belajar bahwa pengembangan ilmu yang terjadi pada waktu zaman Nazi itu adalah sesuatu yang real ketika negara pada waktu Nazi memanfaatkan dokter dan orang-orang yang punya kemampuan metode ilmiah tadi untuk menjadikan itu sebagai senjata dan sebagainya. Jadi penelitiannya nggak ada masalah, pengembangan keilmuannya nggak ada masalah, tapi ini untuk apa? Ketika dia bilang ini banyak mudaratnya, ya sudah, ini sekedar pengetahuan, disimpan di situ, dikunci di situ. Nah, hubungannya apa? Jadi kalau kita campur aduk kan nanti agak susah nih antara pengobatan Tibu Nawawi dengan metodologi ilmiah dari Barat. Itu bisa dicari kesamaannya, karena saya yakin bahwa satu-satu pasti ketemu. Kenapa Rasulullah mencontohkan ini? Tinggal ada nggak yang mau membuktikan dengan penelitian? Seperti itu kan? Tapi sebaliknya, ketika ini dikooptasi dengan keinginan jahat, maka ini jadi masalah besar. Bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini yang berat. Kata kuncinya ini yang berat. Jadi buat pemirsa, kita tentu berpikir akan ada episode berikut ataupun pembicaraan. Tapi saya mungkin akan mencoba melandai untuk hal-hal yang romantis sedikit. Mudah-mudahan tidak lama ya. Pak Dr. Agung,
pertama kali kenal dengan Alfian itu kapan? Kan ini kan dengan antum bersedia menerima saya kan berarti ada memori nih. Boleh juga nih orang datang. Pertama kali kenal dan Ya. mungkin perlu ya ingat momentumnya atau ingat omongan saya atau ingat Ya. situasinya. Ya, sesungguhnya Allah itu kan mempertemukan orang itu yang frekuensinya sama. Jadi bukan mau saya ketika sesuatu itu masuk ke wilayah apa yang saya ketahui, apa yang saya dengar seperti itu, kemudian kita menjadi merasa bahwa walaupun orang itu nggak ada di depan kita, tapi itu memiliki frekuensi yang sama. Itulah kelebihannya dalam hal ini Islam, bahwa kita dipertemukan itu karena Allah. Itu sudah cukup. Luar biasa ini kalimatnya kalimat tasawuf gitu ya. Tapi bolehlah saya memohon dan meminta pada antum dalam bentuk closing ya. Dalam berapa panjang kita berkenalan, berapa panjang kita menyimak, walaupun secara fisik agak panjang berjumpanya baru pada sesi ini. Apa nih nasihat buat saya nih sebagai orang yang akan terus bergerak, dan kebetulan saya punya formula ini kan jadi Ibnu Batutah nih ya, mendatangi sumber-sumber ilmu, sumber-sumber tokoh-tokoh ya kan. Saya sudah datangi dan hari ini saya berjumpa dengan seorang yang menguasai persoalan medis dan insya Allah akan terus bergerak karena usianya masih cukup muda dibandingkan dengan yang lebih tua gitu ya. Nah, terhadap saya apa nasihat untuk peran-peran ke depannya? Karena kan kita tidak mungkin membiarkan suasana ini tanpa pengendalian. Jangan sampai umat ini seperti anak yatim piatu ya, nggak ada bapak, nggak ada emaknya, kan kita perlu umat ini di-organize gitu. Dan kita tentu tidak juga memposisikan diri sebagai orang nomor satunya, paling tidak kita bagian daripada lem-lem perekat, bagian daripada jarum-jarum dan benang-benang yang bisa mengkait kelindankan, karena kondisi kita memang sudah sangat rumit gitu. Gimana Pak Dokter memberi nasihat buat saya di penghujung akhir ini? Nasihat untuk saya juga. Iya. Sebenarnya sederhana, tapi berat. Kalau kita bilang kita cintai Allah, sebenarnya kuncinya cuma satu. Cinta Allah itu kan butuh bukti. Dan bukti yang nyata itu adalah mendekat pada Allah. Ketika kita mendekat pada Allah, maka sebenarnya kita sudah secara otomatis menjauhi yang lain. Sebaliknya, ketika kita bergantung sama manusia, berarti kita makin jauh dari Allah. Itu yang saya pahami. Mohon maaf Ustaz. Baik pemirsa, tak terasa melampaui ambang yang cukup lama, dan tentu pertemuan hari ini bagian dari saya untuk terus belajar, apalagi memang akhirnya berhadapan dengan seorang Dokter Agung yang sebetulnya mungkin akan berpikir ini pertanyaannya kurang nancep nih, kurang dalam nih gitu ya. Karena antum, saya kalau baca tulisan antum kan sangat ini sekali kan ya, sangat masuk pada searchingnya itu kan sangat dalam kalau saya coba baca-baca. Tapi apalah, ada pertemuan, ada perpisahan ya. Buat pemirsa, inilah pertemuan kita dengan Pak Dr. Agung Sapta, dan beliau dari sejak saya datang, saya diajak tadi sholat berjamaah di musola beliau. Di sana ada beberapa kawan-kawan pemuda yang hafal Quran, dan juga di studio ini ada Pak Herman yang tidak terlihat dalam penayangan, tapi Pak Herman senyum-senyum. Ternyata Pak Herman ini orang awak, ya, sama-sama orang awak sama dengan saya. Pak Dokter, terima kasih banyak atas kesediaannya. Saya sekaligus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.